5 kebiasaan meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih positif. Meningkatkan kualitas diri sangat penting untuk kita bisa mencapai tingkatan tertentu dalam hidup. Terlebih dengan mempunyai hidup yang positif. Apa sih maksudnya? Mempunyai hidup yang lebih positif adalah bagaimana kita memandang semua hal yang ada di dalam hidup kita, termasuk kitanya sendiri nih. Jadi lebih baik dan lebih bermakna. Jadi hidup tuh nggak ngeluh-ngeluh mulu gitu, amit-amit gitu ya. Kalau misal ada apa-apa, kita jadi lebih bisa menerima apa yang terjadi, entah itu baik maupun buruk di hidup kita. Nah, sekarang langsung aja, apa aja sih kebiasaan yang bisa melatih kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih positif? Yang pertama, jangan memandang rendah diri sendiri. Satu hal yang patut kita hindari dalam meningkatkan kualitas hidup kita adalah jangan memandang rendah diri sendiri. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kalau kita tuh lebih kritis terhadap kegagalan, kelemahan, atau kesalahan yang kita punya gitu, dibanding kita memperhatikan kelebihan atau prestasi yang udah kita capai? Nah, kalau iya berarti mulai sekarang harus pelan-pelan mulai dihilangin nih perasaan kayak gini. Emang sih, kritis untuk diri sendiri, mengkritik apa yang kurang dari diri sendiri itu penting buat kita mencapai progres apa untuk sampai ke tujuan yang kita mau. Tapi jangan lupa juga bahwa di luaran sana juga udah banyak orang yang mungkin gak suka sama kita, atau bahkan mengkritik kita juga tanpa tahu proses kita. Ya kasarannya udah banyak juga orang yang jahat sama kita. Terus masa kita juga jahat sih sama diri sendiri gitu? Perlu diingat bahwa yang paling tahu prosesnya, keringetnya, kerja kerasnya kita itu ya kita sendiri. Jangan terlalu merendahkan diri sendiri. Ada baiknya kita juga mengapresiasi apa yang udah kita lewati nih. Cobalah buat ngobrol, apa sih yang dimau dari diri kita? Coba realisasikan sebagai bentuk mengapresiasi diri sendiri. Contoh nih, misal kita udah nyelesain suatu proyek yang berminggu-minggu. Kita udah berusaha mati-matian gitu. Entah hasilnya yang akan kamu terima itu jelek atau bagus, jangan langsung menghakimi bahkan menyalahkan diri sendiri. Ada baiknya kita mengapresiasi yang udah kita usahakan dengan cara mungkin kita pergi liburan sendiri atau sama teman-teman, makan makanan favorit kita, atau sekedar istirahat tanpa mikir apapun di rumah. Jadi jangan keras sama diri sendiri ya. Yang kedua, selalu menginginkan validasi dari orang lain. Ini adalah sifat unik manusia yang mungkin semuanya pernah mengalami, yaitu menginginkan validasi dari orang lain atau ingin diakui. Itu sangat manusiawi sekali sih, mengingat kita manusia sosial. Dalam kondisi tertentu, kita juga butuh diakui, terutama di lingkungan sekitar. Kalau pada porsi yang wajar, mungkin ya kita perlu itu untuk orang-orang tahu bahwa kita punya kelebihan tertentu yang orang lain gak punya, dan orang lain harus lihat dan menyadari adanya kita. Sesekali itu gak apa-apa, tapi kalau misal ini udah sampai jadi penyakit, misal kita jadi ketergantungan, yang jadi ini malah akan menghambat pertumbuhan kita. Kok bisa? Coba deh bayangin, kita kasih contoh misal kita mau ngerjain sesuatu yang ada di bidang kita. Terus karena biasanya orang lain tuh melihat hasil karya kita bagus, tapi ada nih 1 atau 2 orang yang bilang kurang bagus atau bahkan jelek. Itu malah akan jadi penghambat kita buat terus berkarya. Iya, kalau misal dibilang kurang bagusnya itu masih ada kritikan gitu. Terus dari respon kita sendiri itu mau benerin karya yang kurang bagus itu buat ngembangin yang lebih baik. Tapi kalau responnya kita malah jadi ngedown dan gak bisa mengambil sisi positif itu, akhirnya apa? Akhirnya ya kita akan berhenti berkarya. Kita akan berhenti ngelakuin satu hal yang dulunya kita senangi gitu. Cuma gara-gara ya omongan orang lain. Cuma gara-gara gak dapet validasi atau pengakuan orang lain. Iya kan? Jadi sebenarnya emang harus balance sih. Jangan sampai karena gak dapat validasi atau pengakuan itu akan jatuhin mental kita. Justru kita harusnya jadi lebih baik gitu. Ada yang perlu disadari bahwa gak semua orang itu peduli dengan kita. Jadi kalau misal mau melakukan sesuatu karena mengejar validasi, mending stop deh.
Ayo mulai melakukan semua hal itu ya, emang buat diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Kebiasaan ini harusnya kita hindari dalam interaksi sosial. Lebih banyak bicara daripada mendengar akan membuat kita tanpa sadar melewatkan beberapa hal termasuk ilmu dari pengalaman-pengalaman orang lain. Selain itu juga, dampaknya untuk orang lain kalau kita selalu mau tampil bicara mulu gitu ya, gak mau dengerin, ya itu udah termasuk sifat nyebelin sih. Yang gimana enggak, misal nih ada orang dengan pengalamannya lagi cerita beberapa menit gitu, ngomong terus, ceritanya udah selesai, harusnya kita merespon cerita itu. Lah ini malah giliran kita yang cerita, atau bahkan jangan-jangan kita malah adu nasib di situ. Wah, itu nyebelin banget sih. Selain kita dicap jadi orang yang gak asik di tongkrongan, kita juga akan kehilangan beberapa poin yang bisa buat pelajaran untuk kita dari cerita pengalaman orang tersebut. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka, cara menyelesaikan masalah mereka, dari apa yang menimpa mereka, dan hikmah dari masalah tersebut. Jadi kalau kita masih ngelakuin hal ini, selain kita jadi orang yang nyebelin, kita juga akan kehilangan ilmu gratis tuh di situ. Yang keempat, tidak bisa menerima penolakan dari orang lain. Kebiasaan berikutnya yang harus dihindari adalah ketidakmampuan untuk menerima penolakan dari orang lain. Semua orang pasti punya harapan, selain harapan untuk dirinya sendiri, juga harapan terhadap orang lain. Nah, tidak bisa menerima penolakan dari orang lain ini biasanya karena kita sudah menciptakan ekspektasi pada orang tersebut. Kita sudah membayangkan kalau misal mereka mau dan turut andil terlibat dalam usaha menuju kebahagiaan yang akan kita rayakan bersama gitu. Tapi nyatanya mereka menolak dan kita nggak bisa terima akan hal itu. Ingat, ini bukan tentang suatu hubungan pacaran aja ya. Teman, sahabat, bahkan keluarga itu juga. Kita pasti pernah mengalami hal ini dan rasanya nggak enak banget. Nah, untuk menghindari hal ini, apa aja sih yang harus kita lakuin? Jawabannya adalah sesimpel karena kita tahu semua orang, entah itu teman, pacar, atau keluarga, itu bukan dalam kendali kita. Jangan terlalu berekspektasi lebih, karena ya udah jelas sih, penolakan akan selalu jadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita terlalu berharap pada sesuatu yang gak bisa dikontrol, yang padahal kita udah bayanginnya seindah itu gitu ya. Kalau mereka sampai deal dengan ajakan yang kita tawarkan, kalau pada akhirnya mereka menolak, ya udah sakit hati doang yang akhirnya kita terima. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu berekspektasi lebih pada suatu hal yang gak bisa kita kontrol, termasuk manusia. Yang kelima, jangan banyakkan mengeluh. Nah, seperti yang udah kita bahas di awal tadi nih, untuk kita bisa meningkatkan kualitas hidup gitu agar lebih positif, ada baiknya kita tuh mengurangi yang namanya mengeluh. Sebenarnya poin-poin yang aku udah sebutin tadi, kalau kita memahaminya dengan baik dan bisa mempraktekannya juga, mengeluh ini akan bisa kita hindari dalam memandang suatu hal yang terjadi dalam hidup kita, dari yang baik sampai yang buruk. Kembali ke yang tadi, kita tahu bahwa semua hal yang ada di sekitar kita, orang terdekat kita, keadaan, dan situasi di sekeliling kita kecuali diri kita sendiri gitu ya, itu adalah hal yang di luar kontrol kita. Dengan paham akan hal ini, ketika terjadi sesuatu yang paling buruk menimpa kita nggak akan lagi tuh mengenal yang namanya mengeluh. Kita bisa lebih mensyukuri dan mengambil sisi positif tentang apapun yang terjadi di hidup kita. Nah, dampak baiknya adalah dalam hidup kita akan ngerasa ringan aja sih buat dijalani. Semua hal yang terjadi akan menjadi makna dengan sudut pandang yang lebih positif. Nah, itu tadi adalah 5 kebiasaan yang bisa kita latih terhadap diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita ini agar lebih positif. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.